Shalom, Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, terpuji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus supaya firman yang dibaca boleh menjadikan kita pribadi yang bertumbuh. Kita berdoa. Baik jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, yang mengikuti di rumah, ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 404 bait yang pertama. Ku disalibkan dengan Tuhanku. Disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku. Memandang padamu ya Tuhanku, saat benar milikmu. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, setiap saat benar milikmu. Bapa, berikan kesadaran buat kami bahwa kami adalah milik-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Baik, kita berdoa. Bapa, dunia ini adalah kegelapan, kami adalah terang dunia. Untuk itu Tuhan, isi hati, pikiran, roh kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak disesatkan oleh dunia, tetapi kami boleh mengusir segala bentuk kegelapan. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, nasihati kami dengan firman-Mu, supaya kami hidup dengan Tuhan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh,
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan suatu perumpamaan, ada 5 gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya. Kalau kita pelajari, saudara-saudara, dari pembacaan kita ini bisa kita bilang ini sebenarnya orang terlambat bertobat. Ya. Yesus sudah datang ke dunia mengangkat orang percaya, dia baru mau bertobat. Ya. Nah, ini saudara-saudara seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia, lalai mencari kerajaan Allah, lalai untuk membangun kerohaniannya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan memberikan suatu penjelasan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya. Pertama, saudara-saudara, mengenai gadis yang bijaksana. Ia membawa pelita dan juga minyak. Yang bisa saya artikan adalah hidup yang diumpamakan pelita. Hidupnya tuh pelita. Ya. Kemudian yang diisi dengan minyak, yaitu isinya apa, saudara? Firman Tuhan. Sehingga rohnya tetap menyala-nyala. Isinya apa, saudara-saudara? Isinya puji-pujian kepada Allah. Isinya penyembahan kepada Allah. Isinya adalah keakraban dengan Roh Kudus. Berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Itu isinya. Ya, setiap hari dia bersekutu dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Mencari Tuhan siang dan malam. Baik dia di pasar, dia dekat dengan Tuhan. Dia di dapur, dia di jalan, dia di mobil, dia di kereta, dia terus hatinya melekat kepada Tuhan, memanggil Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Di semua jalan-jalan hidupnya, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan selalu berusaha memahami rencananya Tuhan setiap hari. Itu gadis yang bijaksana, ya. Hidupnya juga berusaha dia untuk hidup dalam kasih, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kasih. Dia tahu Yesus Kristus adalah kasih. Memiliki damai sejahtera dan membawa damai sejahtera kepada banyak orang. Karena firman mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Itu tanda anak Allah, bawa damai sejahtera. Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan juga dijadikan penasehat dalam dirinya, di dalam hidupnya setiap hari. Kalau dia lemah, dia akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kalau dia bimbang, dia akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau dia benci, dia akan dinasihati oleh firman Tuhan. Kalau dia marah juga dia akan disejukkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan setiap hari bersama-sama dengan dia. Menjadi pengampun. Ini gadis bijaksana. Ya.
Karena dia tahu bahwa firman juga mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Dia berusaha jadi pengampun. Ya. Suka memberkati banyak orang, bukan mengutuki. Orang yang hidup dengan Tuhan senangnya memberkati orang. Yang berikutnya, saudara-saudara, hidup dalam pelayanan dengan hati yang tulus. Hatinya kudus, tidak ada kejahatan. Hatinya penuh dengan puji-pujian dan mazmur bagi Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan dia melayani Tuhan, ya. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah gadis-gadis yang bijaksana. Sementara gadis-gadis yang bodoh, firman tidak dijadikan panduan. Firman tidak dijadikan soko guru dan penasehat di dalam hidupnya. Ia buta secara roh karena tidak disinari oleh firman Tuhan. Apa yang diinginkan hatinya, kedagingannya dia laksanakan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Yudas itu ditulis, saudara-saudara, bagaimana orang yang hidup tanpa Roh Kudus, ya. Dalam Yudas ayat yang ke-18-19 demikian. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Otomatis hidupnya juga tidak kudus, ya saudara-saudara, ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu tidak bisa dinasihati dan tidak mau introspeksi diri, ya. Walaupun mungkin kegagalan, kehancuran, teguran dari Tuhan sudah berulang-ulang terjadi, tetapi dia tetap degil, ya, tetap tegar tengkuk. Dia tidak mau melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak mau merenungkannya, ya. Penuh dengan kesombongan, amarah, dendam, dan iri hati. Tujuan hidupnya hanya untuk memuaskan dirinya dan bukan untuk memuaskan hati Tuhan. Pikirannya banyak berisikan hal-hal yang negatif dan jahat. Ini gadis yang bodoh. Artinya, kenapa dibilang bodoh? Karena dia mau bertentangan dengan firman. Dia tidak mau tinggal di dalam firman. Maka ketika Tuhan datang, ketika Yesus datang kedua kali, gadis bijaksana diangkat ke surga, ya. Sementara gadis-gadis bodoh ditinggal di dunia dan akan disiksa oleh kuasa-kuasa kegelapan sampai mereka masuk ke dalam api neraka maut bersama dengan kuasa kegelapan, ya. Maka saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 bahwa ayat yang ke-21, ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara lihat, ya. Orang, jadi dari buahnya orang akan tahu dia gadis bijaksana atau gadis bodoh dari buahnya, ya. Buahnya menunjukkan buah-buah roh atau buah-buah kegelapan, ya. Untuk itu, saudara-saudara, jadilah gadis bijaksana. Walaupun ada tantangan, tetapi Allah tetap memberikan kemenangan. Walaupun ada tantangan, Allah tetap memberikan damai sejahtera. Walaupun dunia bergelora banyak kesulitan hidup, Allah tetap memberkatinya. Walaupun saudara merasa lelah, Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Dan di dunia ini kita akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Di tengah dunia yang bergelora ini, kita tetap mengalami kerajaan Allah seperti di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi gadis bijaksana bukan hal yang instan, diproses terus. Tapi kalau kita mau diproses oleh Tuhan, kita pasti akan mengalami bahagia lepas bahagia. Kita meresponi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. 426.
terus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, jamah umat-Mu kalau hatinya keras, lembutkan hati mereka untuk menerima firman Tuhan, untuk mau dibentuk oleh firman Tuhan, untuk mau dihancurkan oleh firman Tuhan, supaya mereka punya hati yang baru, punya roh yang baru, punya pikiran Kristus, supaya kami semua ya Tuhan bertumbuh menjadi gadis bijaksana yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mau sujud di hadapan Tuhan, mau jadi penyembahnya Tuhan, mau jadi pelayannya Tuhan. Hati, pikiran, roh kami mau diisi oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi keputusan-keputusan di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kami percaya setiap pemulihan yang Tuhan berikan akan mendatangkan sukacita di bumi maupun juga di sorga. Setiap pemulihan membuat pribadi kami lebih bijaksana lagi, sehingga kami boleh melahirkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kemanapun kami berada, kami menabur damai, kami menabur kasih, kami menabur damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan juga mengalami kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, hari ini Kau juga berkati organis, song leader, kameramen ya Tuhan, yang bekerja untuk kerajaan Allah. Engkau berkati semua anak-anak yang hadir mendampingi, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, dimanapun mereka berada, berkat-Mu tercurah buat mereka, kasih-Mu, kebaikan-Mu tercurah buat mereka. Virus COVID-19 kami tolak di dalam nama Yesus untuk tidak menyentuh mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat, perekonomian gereja, Engkau berkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, anggota MPR, DPR, para menteri, Angkatan Darat, Laut dan Udara, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati ya Tuhan, Wali Kota, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapak, Gubernur Engkau berkati untuk menopang Presiden kami Joko Widodo. Semua masyarakat Indonesia menopang Presiden kami Joko Widodo. Gereja-gereja Tuhan di muka bumi Indonesia, bahkan dunia, untuk terus berjuang bagi kerajaan Allah. Dan mereka boleh memikul salib dengan berlari, bahkan terbang tinggi, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Ajarkan Tuhan anak-anak-Mu di akhir zaman ini untuk lebih memahami jalan-jalan Tuhan daripada jalannya sendiri, memahami rancangan Tuhan daripada rancangan dirinya sendiri, supaya Tuhan mereka tidak tersesat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 455. Sambil memberikan persembahan syukur, persembahan ini saudara boleh kirim atau di dalam ibadah datang atau bawa ke gereja dimasukkan ke dalam peti persembahan.
akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kalau anak-anak-Mu mengetuk pintu surga-Mu, mereka minta berkat, curahkan berkat-berkat-Mu ya Allah. Dan Tuhan, hari ini mereka menyembah-Mu dengan bentuk persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan ini. Terima kasih Bapa, menjadi suatu persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan pada Allah, untuk pelayanan di Gereja Kristen Okumene GKO Kristus Raja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 457. 457. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau Engkau izinkan ada suatu persekutuan di dalam ibadah ini, dan kami percaya Engkau campur tangan, dan Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh ruangan, waktu, dan jarak, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau menerobos dari hati ke hati anak-anak-Mu dan memberkati mereka dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan pulang, berkati seluruh anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.